Hai guys, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, aku Nadia Bella Fiska. Kali ini aku bakal share pengalaman aku pas aku apply beasiswa GKS ke Korea lewat jalur University Track. Jadi disimak ya, lupa like, comment, dan subscribe. Oke, yang pertama kita akan bahas apa itu KGST, atau kita bisa sebutnya GKS aja karena sekarang namanya udah ganti jadi GKS atau Global Korean Scholarship. Jadi GKS ini adalah beasiswa dari pemerintah Korea yang diberikan kepada negara mitranya yang mana warganya pengen kuliah ke Korea. Nah, beasiswa ini termasuk skema full scholarship atau beasiswa penuh, which is mereka nanggung kayak biaya visa, biaya tiket pesawat, biaya kuliah, biaya dormitory, biaya uang jajan, dan lain sebagainya. Nah, beasiswa GKS ini juga mewajibkan kita untuk ambil kursus bahasa Korea selama 1 tahun. Jadi misal kita ambil jenjang S1, kalau umumnya kita bakal lulus selama 4 tahun, kita harus ambil kurs bahasa Korea selama 1 tahun. Jadi masa studi kita jadi 5 tahun di Korea. Nah, ada beberapa kualifikasi atau persyaratan untuk kita yang ingin daftar beasiswa GKS ini. Nanti lengkapnya aku taruh di sini, tapi yang paling krusial itu aku jelasin dikit aja. Salah satunya nilai kita, nilai CGPA kita atau rata-rata rapot kita selama di SMA itu minimal harus 80 dari skala penilaian 100. Atau kalau kita nggak memenuhi ini, kita bisa ambil persyaratan satunya, yaitu kita harus menempati peringkat 20% teratas di kelas kita atau peringkat seangkatan kita gitu. Nah, untuk beasiswa GKS ini ada 2 jalur. Yang pertama lewat jalur Kedubes di Jakarta atau lewat jalur universitas atau University Track, which is aku daftarnya lewat University Track ini. Jadi aku bakal share pengalaman aku daftar beasiswa GKS di tahun 2020 ini lewat University Track. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu tahap pas aku nyiapin berkas dokumen apply GKS. Jadi sebelumnya aku tuh udah pernah daftar beasiswa lain kayak beasiswa Ancura Hasanah yang di Malaysia sama beasiswa YTB yang di Turki, tapi semuanya gagal. Nah, dari gagal inilah aku belajar untuk lebih mematangkan diriku pas aku mau daftar GKS di bulan September. Jadi setiap tahunnya beasiswa GKS yang untuk S1 itu dibukanya tiap bulan September. Nah, pas tahu beasiswa GKS udah buka September itu, aku udah langsung mikir mau lewat jalur mana nih, jalur universitas apa lewat embassy. Nah, karena aku tuh emang gak bisa ke Jakarta, karena kalau lewat jalur embassy wawancara kita itu ke Jakarta, aku gak bisa ke Jakarta. Kalaupun bisa itu pasti ngajak orang tuaku, dan aku gak mau nyusahin orang tua. Nah, terus kalau lewat jalur universitas kita tuh wawancaranya tergantung universitas yang kita daftar. Pas waktu itu aku lewat Skype, atau biasanya kita pakai interview biasa, phone interview. Nah, udah tuh aku udah memutuskan untuk pilih lewat jalur universitas saja. Selanjutnya aku langsung searching tentang univ-univ yang menyediakan beasiswa GKS. Jadi beasiswa GKS yang lewat jalur universitas itu nggak semua univ bisa kita apply. Jadi ada list univ yang bisa kita apply itu terbatas, dan biasanya letaknya itu di luar Seoul. Nanti aku kasih di sini listnya univ-univ yang bisa di-apply pakai jalur universitas. Pas waktu itu aku masih plan nih, padahal itu udah searchnya udah mateng kan ya, tapi aku masih plan milih univ. Aku bingung, dulu aku pengennya ke Jeju National University, terus karena kayak seiring berjalannya waktu aku semakin tahu tentang univ-univ yang lain, aku kecantol deh sama Cheonam National University. Terus aku tanya ke temanku, aku baiknya ke Jeju apa ke Cheonam ya? Temanku itu lebih menyarankan ke Jeju karena tahun sebelumnya tuh pernah ada yang keterima dari Jeju, tapi aku kayak mikir rankingnya tuh lebih tinggi Cheonam dari Jeju. Aku juga mikir peringkatnya dong. Terus kayak akhirnya aku putuskan untuk daftar ke Cheonam National University jurusan Biological Science and
teknologi. Padahal saat itu aku udah kuliah di jurusan manajemen bisnis. Kenapa sih aku pilih jurusan biological science and technology? Karena pas waktu SMA itu aku IPA, terus pas UE itu aku ambil biologi, dan alhamdulillah nilainya itu tertinggi di antara nilai mata pelajaran aku yang lain. Jadi aku positif ingin ambil biologi karena aku kayak pede aja kalau ambil biologi gitu. Terus udah gitu, udah memutuskan untuk daftar di Chatham National University. Akhirnya aku unduh guideline yang dari pihak Chatham National University. Kita singkat aja dari CNU gitu aja. Nah, dari CNU itu deadline mengumpulkan berkas itu sekitar tanggal 18 Oktober. Jadi beda univ itu beda deadline. Nah, kalau kita pilih jalur universitas, kita tuh harus kirim dokumennya langsung ke universitas tersebut. Nah, pas waktu itu aku mulai nge-translate dokumen dulu. Jadi dokumen kayak ijazah, transkrip rapot, kakak gitu-gitu itu diterjemahkan ke penerjemah tersumpah. Nah, biaya untuk penerjemah tersumpah itu beda-beda. Biasanya umumnya tuh sekitar 50.000 sampai 100.000 umumnya. Tapi pas waktu itu aku dapat sekitar 35.000 per lembarnya. Murah. Jadi ya alhamdulillah, karena emang budget aku tuh serba terbatas. Nah, udah kan, dokumen-dokumen penting udah aku proses terjemahin nih. Terus kayak dokumen lain yang perlu aku urus ke sekolah itu kayak surat rekomendasi dari sekolah. Pas waktu aku ke sekolah itu, aku mengutarakan niat kayak, Pak, saya minta surat rekomendasi ke kepala sekolah. Karena emang surat rekomendasi ini harus dari 2 orang yang berbeda. Yang satu tuh harus punya jabatan yang tinggi kayak kepala sekolah, yang satu laginya tuh terserah, yang penting mereka bisa memberi penilaian kepada kita. Nah, waktu itu kan aku minta tuh ke kepala sekolah, ke TU. Pas aku bilang kayak gitu, bapak TU-nya itu kayak merendahkan, menganggap remeh, menyepelekan, ya seperti itulah pokoknya. Karena aku mikirnya mungkin karena sekolah aku tuh berada di kota yang kecil dan kayak masih desa, jadi mungkin mereka pemikirannya masih kayak tidak terlalu kesana lah ya, mungkin itu. Jadi aku pas waktu itu dapat ekspresi yang begitu, sebenarnya sebel, tapi ya itu guru kita, nggak boleh digimanain, harus sabar-sabar aja. Dan bapaknya tuh nggak ngerti bahasa Inggris gitu loh, jadi aku juga bingung. Akhirnya aku bilang ke bapaknya, surat rekomendasinya biar saya yang buat, nanti kalau udah jadi silahkan di review lagi, nanti kalau bapak setuju tinggal minta cap sama TTD dari Kemsek. Oke, bapaknya setuju. Nah, abis itu aku nyiapin deh surat rekomendasi yang dari kepala sekolah ini, sama aku minta surat rekom satunya lagi ke wali kelas aku. Harusnya ke wali kelas aku, karena aku yakin wali kelas aku tuh kenal banget sama aku dan bisa memberikan penilaian ke aku. Tapi ternyata pas waktu itu ada kesempatan ketemu sama wali kelas aku, terus aku mengutarakannya aku ingin apply beasiswa ke luar negeri. Ternyata responnya beliau itu negatif dan kayak nggak setuju kalau aku harus kuliah ke luar negeri atau cari beasiswa ke luar negeri. Pokoknya nggak banget lah. Terus akhirnya nggak mungkin lah ya aku minta surat rekom ke wali kelas aku, which is beliau udah pandangannya bertolak belakang sama aku. Jadi aku putuskan untuk cari guru lain yang bisa memberikan penilaian ke aku. Terus aku nemu nih guru aku, pembimbing aku organisasi kayak. Nah, beliau ini juga dosen kan ya, jadi aku kayak oke, ini guru yang capable untuk kasih penilaian seputar aku. Terus aku bilang ke guruku ini dan beliau oke aja, dan beliau juga ngerti bahasa Inggris, jadi alhamdulillah banget. Jadi ya surat rekom udah beres. Terus dokumen lain kayak personal statement, terus study plan itu aku bikin sendiri dalam waktu kayaknya 3 harian. Sebenarnya untuk masalah grammar itu aku pengennya konsultasi sama keluarga aku yang dari jurusan sastra Inggris, tapi karena aku malu dan gak terlalu dekat, jadi aku pilih tidak jadi minta tolong. Terus aku akhirnya
ngechat guru aku bahasa Inggris untuk nolong aku untuk benerin grammarku yang masih acak-acakan. Beliau bilang oke, tapi aku harus ke sekolah lagi nih. Sedangkan itu sebenarnya mepet-mepet deadline lagi, mepet-mepet deadline, serba mepet deadline. Dan akhirnya aku pakai aplikasi grammar checker di internet. Nggak tahu itu bener apa enggak, pokoknya itu terima kasih banget lewat aplikasi grammar checker ini aku bisa lolos seleksi berkas, guys. Terus sebenarnya bukan masalah grammar aja, konteks di dalam personal statement sama study plan itu juga penting. Jadi kayak dalamnya atau isinya study plan sama personal statement itu aku kasih ke teman-teman aku. Ini gimana isinya, udah kayak kata-kata yang ilmiah belum, atau masih kayak ke bawah perasaan. Biasanya kan kalau cewek itu kalau nulis itu biasanya kayak nulis cerpen atau novel, jadi masih kayak ke bawah perasaan. Jadi aku minta saran dari temanku, ini udah bahasanya ilmiah belum, isinya udah berbobot belum, kayak gitu-gitu. Tapi ternyata teman-temanku malah kayak mengkoreksi grammarnya gitu loh. Temanku itu mengoreksi grammarnya dan kayak nggak kandungannya gitu. Jadi aku udah kayak pasrah aja lah, ini apa adanya. Study plan udah selesai, personal statement udah selesai, motivation letter udah selesai. Ternyata berkas terjemahan aku tuh yang selama kayak sekitar 2 mingguan itu baru selesai diterjemahin. Terus katanya udah dikirim. Nah, seminggu aku nunggu berkas translatean ini datang ke rumah. Selama seminggu ini ternyata nggak datang, padahal perkiraan cuma sekitar 3-4 harian seharusnya. Terus aku email lagi dong ke pihak translatornya, terus katanya ternyata berkasnya itu belum dikirim dan itu udah mepet deadline. Terus akhirnya beliau berkata pihak translatornya ini mau ngirim berkasnya hari itu juga. Oke. Aku tungguin tuh 3 hari, 4 harian, berkasnya datang, barulah aku ke sekolah. Pas waktu itu sekitar kalau nggak salah hari Jumat jam 1 aku minta jam 1 tuh jam 3, pokoknya mepet-mepet sore gitu. Aku minta chat ke pihak TU, cap ijazah sama transkrip rapat ini, sama minta surat rekomendasi yang udah ditanda tangan Kepsek. Dan ternyata Kepsekku itu pas waktu itu lagi ada di Malang, padahal itu minggu depan, Jumat depan itu udah deadline-nya gitu guys. Jadi gimana ya, sedih campur ya, kayak udah kayak hilang harapan sudah. Padahal itu sebenarnya ya, kalau kita lewat jalur universitas, dokumen kita kan dikirim ke Korea kan ya. Nah, pengiriman dari Indo Korea itu sekitar semingguan deh kalau nggak salah seharusnya, kalau aku baca-baca dari internet ya, karena aku belum ada pengalaman. Nah, terus akhirnya aku bilang insya Allah Pak, saya Senin kembali, karena Sabtu Minggu kan sekolah libur. Jadi kayak aku janjiin Senin atau Selasa atau Rabu bisaku, karena pas waktu itu aku tuh jadwal jam kuliahnya padat kan. Ternyata bisa aku kembali ke sekolah itu hari Kamis depannya, Rabu depannya. Pas Rabu itu aku dateng minta legalisir lagi. Ternyata legalisir nggak bisa sehari jadi gitu loh. Jadi aku harus kembali esok harinya gitu, hari Kamis atau Jumat itu aku kembali. Padahal Jumat aku ingat itu tanggal 11 Oktober itu adalah deadline dari universitasnya. Tapi pada hari Jumat itu aku masih kayak baru menyelesaikan seluruh dokumen aku seputar legalisir di sekolah itu, selesainya baru hari Jumat tanggal 11 Oktober. Padahal di hari itu tuh harusnya adalah deadline kita ngumpulin berkas ke universitas di Korea. Jadi ya aku udah kayak menyerah, gagal gitu. Tapi untungnya ya mau gak mau aku tetap harus ngirimin berkas itu. Nah, aku pas waktu itu ditemenin sama temen aku. Terima kasih sekali buat temen aku ini, selalu setia pas aku kesulitan. Jadi dia nemenin aku ke pos Indonesia. Jadi aku kirim berkas ini lewat pos. Aku udah ke kantor pos, aku bilang mau kirim berkas beasiswa ke Korea. Nah, aku udah menyelesaikan semua administrasi.
Jadi kalau dihitung-hitung biayanya tuh sekitar 350.000. Jadi kalau plus one translator biayanya itu sekitar habisnya semua itu sekitar 700 ribuan untuk ngurus semua berkas-berkas ini ya. Terus yaudah aku tungguin berkasnya ini, aku track lagi 5 harian sampai dan masih diterima di universitasnya. Nah aku ya tunggu aja ini apakah masih diterima atau ditolak sama pihak universitas karena memang udah lewat deadline banget. Nah sekarang waktunya pengumuman seleksi administrasi. Udah nih drama-drama aku kemarin yang kayak telat ngirim berkas dan lain sebagainya. Sekarang itu tanggal 18 Oktober waktunya pengumuman seleksi administrasi. Nah waktu itu aku masih kayak berharap tapi masih kayak ya pesimis aja karena aku emang telat kan ngirim dokumennya. Nah waktu itu aku ingat banget hari Jumat sore hari dimana di hari Jumat waktu sore hari itu kan waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi waktu itu aku banyakin berdoa dan berselawat, dan pas mepet maghrib gitu ada notifikasi dari handphone, ada tulisan handle-nya gitu. Aku langsung buka dan tring, aku dapat email ini guys. Aku dapat email ini dan ya yang isinya menyatakan bahwa aku lanjut atau lolos ke tahap phone interview. Mereka akan menjelaskan detailnya tentang jadwal kapan aku harus interview. Jadi waktu itu aku dapat pengumuman hari Jumat kan. Nah interviewnya itu hari Seninnya. Jadi aku ada waktu sekitar hari Sabtu sama Minggu untuk mempersiapkan interview. Nah interviewnya itu Senin pas pagi hari gitu, sekitar jam 7 sampai jam 9 suruh nunggu gitu. Aku udah seneng dong, aku udah nyiapin beberapa pertanyaan yang mungkin akan muncul di interviewnya. Dan by the way, interviewnya ini pakai bahasa Inggris ya guys, harus pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kalian tahu betapa pentingnya bahasa Inggris, jadi cintailah bahasa Inggris gitu. Jadi aku udah tanggal 18 itu udah dapat pengumuman, tanggal 19 aku nyiapin tentang wawancaranya. Dan aku iseng aja, kayak masa sih aku bisa lolos seleksi berkas, kayak masih gak percaya. Jadi aku lihat-lihat lagi berkas formulir aku yang aku kirim itu, dan aku menemukan satu titik kebodohan yang amat bodoh aku itu. Nomor yang aku kasih di formulir itu, nomor yang harusnya aku interview pakai nomor itu, ternyata nomornya salah. Jadi kayak missing 2 nomor kalau nggak salah. Jadi misalnya 08585 berapa gitu ya, 85-nya itu hilang 1. Jadi kayak aduh tolol banget sih aku ini. Terus aku langsung email ke pihak universitasnya bahwa kayak nomor aku ini salah, tolong dimaafin, ini nomor aku yang benar, jadi tolong hubungin aku di nomor ini pas lagi interview. Aku udah 2 kali email tapi nggak dapat balasan, nggak di-reply sama pihak universitas. Aku udah kayak aku masih di wawancara nggak ya, aku udah kayak pesimis banget betapa tololnya aku ini. Tapi aku tetap menyiapkan wawancaranya. Udah deh datang hari Senin, hari dimana aku akan diwawancara. Aku waktu itu bolos karena sebenarnya di pagi hari itu ada jadwal madin atau madrasah diniyah, tapi karena interviewnya itu di pagi hari, aku memutuskan untuk bolos madin aja karena ya masa pas ngaji ada telepon interview kan nggak lucu gitu. Jadi aku lebih pilih untuk bolos madin aja. Nah waktu itu aku tungguin tuh gelubuk di kasur sampai sekitar jam 9 aku nggak dapet telepon. Aku udah pesimis banget dong, ya mana enggak, nomor aku aja udah salah, kayak masa mereka masih mau nelpon aku yang aku tuh udah buat kesalahan fatal gitu loh. Jadi kayak ya hilang harapan. Tapi tiba-tiba ada sekitar jam 9 lebih itu ada telepon dari Gwangju, Korea. Terus aku langsung angkat dong, aku udah senang, hello gini, dan aku rekam teleponnya tuh, aku rekam. Dan aku kalau ngedengerin rekaman telepon itu lagi, aku tuh kayak jijik gitu sama diri aku karena itu sungguh respon pertama aku ketika terima telepon wawancara itu sangatlah lebay sekali. Jadi saya saja jijik dengan saya sendiri gitu. Terus beliau tuh mengajukan beberapa pertanyaan. Aku
aku tuh lupa pertanyaannya apa karena emang sinyalnya itu putus-putus dan jelek banget. Jadi aku tuh kayak hello lose my signal, terus kayak gitu terus, dan kayak nggak wawancara banget deh. Aku tuh udah kayak lari-lari dari pojokan kamar kos ke depan pintu kamar mandi kos, sampai ya pokoknya muter-muter ke kamar aku lah untuk nyari sinyal, dan sinyalnya itu tetap gak ada dan suaranya itu putus-putus. Jadi kayak pas beliau mengajukan pertanyaan itu tuh suaranya putus-putus, jadi aku nggak tahu pertanyaannya apa. Jadi aku jawab kayak seadanya gitu. Terus akhirnya beliau bilang gini, aduh sinyalnya tuh jelek, tapi aku masih mau tanya-tanya seputar kamu punya Skype nggak? Pada saat itu aku bilang punya, padahal aku nggak punya. Terus aku bilang punya, oh iya nanti kirim alamatnya ke email saya ya, beliaunya bilang gitu. Suara motor guys, suara motor. Oke lanjut. Jadi aku bilang aku punya Skype, padahal aku nggak punya. Terus teleponnya dimatikan. Telepon pertama itu sekitar 7 menitan, lumayan lah 7 menitan. Terus aku langsung download Skype, aku bikin akun Skype, terus aku kirim akun Skype aku ke emailnya si pewawancara. Nah yang wawancara ini adalah ibu-ibu waktu itu. Ada aku berharapnya cowok, karena apa? Kalau aku rasa tuh cowok itu lebih bisa santai kalau cewek sambil bicara sama cewek gitu loh. Kalau cewek sama cewek kan kayak gak ada ketertarikan, jadi kayak biasa. Jadi kalau aku yang wawancara dosen cowok, aku rasa itu lebih kayak bisa santai. Tapi ternyata yang wawancara yang cewek. Oke, udah aku kirim Skype, terus aku diwawancara lagi sama beliau, dan wawancara sih lancar. Tapi kalian tahu guys, pertanyaan-pertanyaan yang telah aku siapkan sebelumnya, kayak kenapa kamu milih Korea, terus kenapa kamu pilih jurusan biologi dan lain sebagainya, itu tidak dipertanyakan dan sungguh mengecewakan aku. Dan aku kayak nggak punya persiapan apa-apa karena memang pertanyaan yang diajukan itu di luar yang udah aku siapkan. Jadi yang paling aku ingat itu beliau kayak tanya, kamu pernah ke luar negeri gak? Kamu pernah ke Korea gak? Kayak pertanyaan-pertanyaan enteng kayak gitu. Jadi untungnya aku tetap bisa jawab meskipun itu nggak aku rencanakan sebelumnya. Jadi itu ya kayak ceplos-ceplos aja lah sebisanya gitu. Terus itu total dari wawancara aku itu yang di Skype sama yang di telepon biasa itu sekitar 20 menit. Terus di akhir wawancara beliau tanya, yaudah ini udah selesai wawancaranya, kamu ada yang mau ditanyakan lagi nggak gitu. Terus aku jawab, aku ingin tahu nih seberapa persen kesempatan aku bisa masuk ke universitas ini, karena aku pengen banget kuliah di universitas ini. Terus beliau jawab, ya saya nggak bisa menentukan, ini yang bisa menentukan cuma NAID atau lembaga yang kayak menaungi mahasiswa internasional yang kuliah di Korea, karena yang second round yang menentukan kan NAID bukan universitas. Dia bilang gitu. Terus tapi saya tuh tertarik sama studi plan kamu. Jadi beliau bilang kalau beliau itu tertarik sama start plan-nya aku. Dan ya udah selesai sampai situ, wawancara udah selesai, udah lega. Aku sih kayak masih pede bakal lolos wawancara, tapi kayak masih ada pesimisnya karena ya iyalah wawancara formal tapi lo kayak malah kayak I lose my signal dan lain sebagainya. Tapi ya itulah pengalaman aku, semoga bisa diambil pelajarannya. Udah habis itu harusnya pengumuman first round. Jadi ada first round, ada second round. First round itu seleksi yang ada di dalam universitas, second round itu seleksi yang diadakan oleh NID berdasarkan berkas saja. Nah, harusnya pengumuman first round itu ada di tanggal 4 November 2019, which itu adalah ulang tahun aku, ulang tahun. Tapi sampai maghrib aku tuh belum dapat email dari pihak universitas, dan itu makin bikin aku down, dan aku udah kayak pasrah gitu. Tapi berusaha kayak tetap senang, dan belum cerita ke siapa-siapa, belum cerita ke teman-teman aku sampai tanggal 5 November itu. Biasanya kalau ada email masuk itu ada notif di HP ku, tapi kayak pas itu tuh nggak ada notif. Tapi aku iseng aja buka email dan nge-refresh email. Ternyata aku dapat email dari pihak universitas yang menyatakan bahwa ini isi emailnya. Dan aku dapat email ini udah seneng banget tuh, udah kayak aduh
maju ke seleksi NID nih, udah kayak seneng banget. Tapi ternyata pas pengumuman second roundnya itu aku justru gagal, aku nggak lolos second round. Dan aku nangis kejer-kejer kayak aduh, uangku udah habis banyak, aku udah lolos first round tapi kenapa sih harus berhenti di second round. Aku udah kayak sedih banget, udah kayak gak bisa ngapa-ngapain, speechless. Terus kayak aduh, aku udah dimaki-maki, padahal aku niatnya tuh udah dalam hati kayak gini, aku bakal tunjukin ke orang-orang kalau aku itu bisa gitu loh. Aku tuh udah gak mau direndahin, diledekin lagi. Karena ketika aku bilang ke teman-teman aku pengen kuliah ke Korea, mereka tuh responnya kayak hahaha, gak mungkin lah, kayak ya begitulah. Tapi aku kayak berusaha untuk pasti aku bisa nunjukin ke mereka bahwa aku tuh bisa gitu loh. Dan juga kan gak teman-teman aku juga yang ngejekin, guru aku kan juga kayak mandang sebelah mata. Jadi aku kayak punya tekad untuk lolos gitu loh guys. Tapi ternyata takdir berkata lain, aku gak lolos. Dan seharian aku nangis. Dan ya begitulah aku rasakan kegagalan yang kesekian kalinya. Dan akhirnya sekarang aku udah bangkit kembali. Aku berusaha untuk serius aja kuliah di univ aku yang sekarang. Ya semoga bisa lulus dengan target 3,5 tahun aja, biar nanti aku S2-nya bisa bener-bener kejar impian aku untuk kuliah ke luar negeri. Jadi pesan aku untuk siapapun kalian yang direndahkan, yang dipandang sebelah mata, jangan kecil hati, jangan bersedih. Dunia gak akan runtuh dengan mereka ngejatuhin kalian. Dunia gak akan runtuh dan kalian masih punya semangat. Kalian harus punya tekad, niat yang kuat. Dan jangan lupakan the power of dream, karena memang benar impian itu adalah menuntun kita biar hidup kita itu bisa lebih baik gitu loh. Jadi tetap semangat.